Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ya ayyuhalladzina لا تقتلوا قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن السمع والأبصار والفؤاد كل أولئك عنه كان مسؤولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسكهما النار عين بكت من خشية الله Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, ucapan itu sudah pasti keluar dari lubuk hati yang terdalam kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan usia kita sampai Jumat siang. Dan insyaallah ta'ala esok ataupun lusa kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa bagi kita, karena di sana di bulan itu banyak sekali kebaikan, banyak sekali kebaikan. Keberuntungan bagi kita, mari kita meniru ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya saja, beliau setiap hari salatnya itu tidak kurang dari 40 rakaat sehari semalam. Kalau bulan puasa ada salat tarawih dilaksanakan setelah salat isya. Kalau wajibnya ada 17 rakaat ditambah dengan tarawih yang biasa, bulan biasa disebut tahajud 11 rakaat, sudah 29 rakaat. Kalau kita mentaati Rasulullah SAW menjalankan salat rawatib 12 rakaat, 12 dengan 29 sudah apa? 10 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat setelah baca doa, 12 rakaat. Kurang lebih 40 rakaat Rasulullah SAW tidak kurang. Coba kalau kita mempertahankan sholat yang 5 waktu beserta sunnah 40 rakaat, coba saja 1 bulan, insya Allah kita tidak akan mengalami kesulitan di dunia. Keselamatan pun akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sangat jarang sekali orang menjalankan sholat rawatib 12 rakaat. Zuhur qoblanya 2 rakaat sebenarnya sudah cukup, tapi Rasulullah SAW 4 rakaat menjalankan. Kemudian ba'danya 2 rakaat dari 6 rakaat. Ini insyaallah ta'ala besok ataupun lusa. Sebenarnya PKKS juga sudah menentukan bahwa tanggal 2 April itu sudah masuk bulan Ramadan, karena hilal di atas ufuk itu sudah ada derajat 7. Akan ada PKKS menunggu sidang isbat pemerintah yang insya Allah nanti sore akan dilaksanakan. Sidang isbat itu setelah salat maghrib, tapi tertutup. Insya Allah hasilnya akan diumumkan kepada media secara terbuka. Kalau pemerintah mengumumkan
kalau berhasil melihat rukyat nanti, maka esok hari tanggal 2 April sudah jatuh 1 Ramadan. Tapi Kementerian Agama dan Pengadilan Agama beserta ormas-ormas Islam termasuk Persatuan sendiri, di sana ditentukan iklan rukyat. Sedangkan iklan rukyat itu syaratnya harus dikaderahkan. Jadi Kementerian Agama bekerja sama dengan BMKG dengan 8 sampai 107 titik untuk mengikuti hilal, apakah nanti berhasil atau tidak berhasil. Semoga saja berhasil dan diakui oleh pemerintah. Karena ada saudara-saudara kita yang sudah positif, esok hari tanggal 2 April itu sudah mulai 1 Ramadan. Karena sekarang tanggal 29 Syawal, apakah mau disempurnakan Syabannya atau puasanya yang akan disempurnakan. Tapi perbedaan ini ada toleransi. Dan insya Allah pada 1 Syawal itu sama hari Senin tanggal 2 Mei. Hadirin rahimakumullah. Karena di bulan Ramadan ada salat tarawih, coba kita jalankan berjamaah di masjid. Jangan sampai berkurang. Terus dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan kita salat tarawih di masjid, dijalankan salat rawatib 12 rakaat dengan wajibnya 17 rakaat, 40 rakaat. Tapi Rasulullah SAW dihitung itu salatnya itu antara 50 sampai 60 rakaat sehari semalam. Beliau salat duha tidak ketinggalan, minimal 2 rakaat. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin rezeki kita kalau mau melaksanakan 4 rakaat. Rasulullah kalau mau safar salat dulu 2 rakaat, sampai ke tempat salat lagi 2 rakaat. Kalau dihitung Rasulullah SAW 50 sampai 60 rakaat sehari semalam. Karena ada sahabat Rasulullah SAW yang selalu menyediakan air untuk beliau untuk wudu dan mandi. Beliau meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin masuk ke surga, ingin bersama-sama dengan Rasulullah. Sampai 3 kali bertanya, apakah ada permintaan lain? Tidak ada ya Rasulullah. Saya ingin masuk ke surga bersama-sama dengan. Berarti satu kelas dengan Rasul. Para nabi, para rasul yang jumlahnya sudah 124 ribu, tidak ada yang paling tinggi kelas malaikatnya Rasulullah SAW. Apa yang kita perbuat kebaikan walaupun kecil saja, apapun ibadah yang kita lakukan semuanya mengalir kepada Rasulullah SAW, sebab sumbernya dari beliau. Tapi nabi-nabi lain tidak. Bahkan Nabi Musa pun sampai-sampai iri melihat Rasulullah SAW, karena di kalangan umatnya banyak yang mengingkari, sedangkan umat Rasulullah SAW dijamin ketaatannya, dijamin kemampuan. Hadirin rahimakumullah, di waktu menjalankan saum sudah tentu mata, telinga, dan hati kita harus dijaga. Karena di ayat ke-36 surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna sam'a wal absara wal fu'ada kullu dzalika kana mas'ula." Sesungguhnya pendengaran, hati, dan mata, ketiga organ itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketiga organ ini selalu ada ancaman. Contohnya saja mata, penglihatan. Allah mengancamnya dalam surat Al-A'raf ayat 179. Mereka punya hati, tapi hatinya tidak berpakai untuk memahami Allah.
Al-Quran itu tidak boleh lepas dari pangkuannya, harus setiap saat dibaca. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan doa ketika Ali bin Zaid datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, aku sering lupa membaca Al-Quran. Oleh Rasulullah dikasih resep. Nih, baca doanya dan kamu harus sholat dulu 4 rakaat. 2 rakaat disuruh. Maka insya Allah orang yang membaca doa ini tidak akan lupa terhadap kesalahan para sahabat. Jadi orang yang tidak memahami hatinya, orang yang tidak memahami terhadap Al-Quran, maka Allah menyediakan ancaman. Bahkan ancamannya buah. Yang pertama jahanam, yang keduanya ulaika kal-an'am. Ya dulu ayat itu ulaika kal-an'am. Orang yang hatinya tidak dipakai untuk memahami Al-Quran, mereka itu seperti hewan. Ada yang mau di antara kita disebut hewan oleh Allah. Apakah kami, apakah Allah, apakah saya? Gak mungkin. Gak mungkin ada yang mau. Tapi perbuatan kita, hati kita kebanyakan lama. Maka Rasulullah SAW berdoa, ya Allah anugerahkan kedua mataku yang sering menangis. Sering Rasulullah itu menangis, bukan menangisi nasib beliau sendiri, bukan menangisi kita, umat akhir zaman. Karena umat akhir zaman itu terkenal orangnya lalai-lalai. Yuk akui saja. Berapa banyak atau berapa puluh, berapa ratus ayat atau berapa ribu ayat hati kita menghafal. Mungkin saja hafalan Al-Quran kita bisa dihubungkan ya. Padahal fa'innahu ya'ti yaumul qiyamah, sesungguhnya Al-Quran yang ada di benak kita, yang dihafalkan oleh kita atau yang sering kita baca, ya'ti yaumul qiyamah, akan datang pada hari kiamat syafi'an biasa, memberikan pertolongan. Tapi orang jarang sekali merutinkan membaca Al-Quran. Coba kalau surat Al-Imran sering dibaca diulang balik, tidak ada setan yang masuk ke rumah kita. Itu jaminan dari Rasul. Yang kedua, jemaah keselamatan. Walaupun kalian la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata, tapi matanya jarang sekali dilihatkan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Jadi apa kita? Sekarang kita bisa ketawa, sekarang kita bisa bercengkrama dengan saudara-saudara kita. Tapi ketika kita masuk ke badan, naudzubillah kemana-mana, banyak sekali yang menyesal. Bahkan hampir 100% menyesal. Orang yang sudah mati semuanya menyesal, ingin kembali lagi ke dunia. Ingin apa? Ingin bersedekah, ingin bersujud walaupun hanya sekejap. Maka sahabat Rasul tadi yang ingin masuk ke surga, kata Rasul, kalau begitu bantulah aku. Dengan apa ya Rasulullah? Aku membantunya untuk masuk ke surga bersama-sama denganmu. Perbanyaklah sujud. Salat apa saja, sepanjang hari, sepanjang malam juga ada salat. Salat sunnah mutlak. Coba kalau kita jaga minimal 40 rakaat saja sehari semalam. Insya Allah esok atau lusa kita mulai. Tapi harus nyambung. Salatnya itu nanti sebulan Syawal juga begitu. Julqa'dah juga begitu, Dzulhijjah juga begitu, Muharram juga begitu, sampai lagi ke bulan Syaban tidak pernah kurang dari 40 rakaat. Tantangan nanti kalau Allah memberikan kesempatan usia kita diperpanjang sampai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, tahajud harus selalu kita laksanakan.
2 rakaat saja itu lebih berharga daripada dunia dan isinya. Ada pengalaman nyatanya di kitab suci, ada seorang ulama yang akan memakamkan jenazah karena penggalian kuburnya belum selesai, disimpan dulu jenazahnya, dia sholat 2 rakaat di makam. Kemudian setelah sholat, beliau bersandar kepada satu lisan, awas hati-hati kalau ke makam, nggak boleh menduduki makam, nggak boleh melakukan di makam. Kita mah sengaja sekarang kalau lihat di data-data pemakaman, enak aja dalam umum batu nisan duduk daripada kita menduduki saudara kita yang sudah dimakamkan lebih baik untuk dalam api neraka. Berbeda saja. Ya sampai wayangnya kalau kita mengantarkan saudara kita memakamkan, jangan sampai menduduki makam. Begitu orang itu bersandar kepada batu nisan, di dalam kubur itu ada tembingan bahkan berteriak, jauhilah pada aku, karena untukku 2 rakaat lebih berharga daripada dunia dan isinya. Sebagaimana Rasulullah SAW, orang kubur itu lebih berharga daripada dunia dan isinya. Dunia itu kecil, lebih kecil dari secuil kubur kalau dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Maka orang yang selalu bertahajud menjaga sholat 40 rakaat sehari semalam tidak mungkin kesiangan. Selalu qobliyah subuh di masjid berjamaah. Tapi tiap-tiap masjid besar ataupun kecil paling bisa 1 shol, 2 shol setiap subuh. Kalau kita menjaga sholat tahajud setiap malam, luar biasa, hati ini tegak, lapang, dan Allah selalu membimbing kita, mengingatkan kita, sehingga kita diberi doa oleh Rasulullah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, inilah aku untuk mengingat. Sebab Rasul mengingatkan kepada Musa al-Asad, itu jangan sampai lupa setelah sholat. Harus dibaca, harus dikerjakan, harus dilakukan. Maka orang yang sering membaca Al-Quran ini ada di syukur terus ibadah kita, pasti setiap keribuan mata, setiap pemeriksaan nafas selalu ingat kepada jaminannya dari Rasulullah masuk ke golongan orang yang mendapat naungan kelak di padang mahsyar. Orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi mentafakuri kehidupan dunia dengan dirinya sendiri yang amat sangat kurang ibadah, pasti akan nangis, pasti akan nangis. Maka Rasulullah bersabda di Sunan At-Tirmidzi nomor hadisnya 1663, Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Abbas, ainani la tamassuhunna, kedua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Mata yang bagaimana? Ainun bakas min khasyatillah, mata yang selalu menangis karena takut akan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ancaman di ayat 179 surat Al-A'raf, lahum qulubun la yafqahuna biha walau ayyun la yubsiruna biha walau ajalun la yasma'una biha. Mereka punya hati, mereka punya mata, mereka punya pendengaran, tapi tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Ulaika kal-an'am, mereka itulah seperti hewan, bahum adalah bahkan lebih sesat daripada hewan. Alhamdulillah semuanya. Yuk, Al-Quran itu jangan lepas dari pangkuan kita baca. Ini kesempatan bagi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan usia kita. Insya Allah pada bulan Ramadan selalu kita baca Al-Quran, hafalkan Al-Quran. Insya Allah hasilnya akan lapang dada, luas sekali.
kalaupun kita dicaci, dimaki, dihina, kita tidak akan sakit hati dan kita akan selalu memaafkan. Karena orang yang memaafkan, balasan dari Allah itu tidak terbatas. Sebagaimana saum Ramadan, balasan itu tidak terbatas. Karena semua amal anak Adam itulah untuk diri. Illa saum, kecuali saum. Fa'innahu li, begitu benar-benar Allah hadis. Saum itu adalah untuk banyak jadi dan aku lagi akan membalas. Maka jadilah orang yang selalu memaafkan, selalu menjalankan saum 3 bulan setelah bulan Ramadan. Tapi dilanjut nanti ke bulan Syawal, jauh pada jam 3 kita jalankan saum Senin ke Kamis, atau jauh COVID tanggal 13-14 Ramadan. Insya Allah tidak ada kesulitan. Dijamin oleh Rasulullah SAW, orang yang selalu ingat kepada Allah, tidak ada kesempitan di dunia selain Allah itu selalu memberikan jalan keluar kepada kita. Tidak ada kesusahan sama sekali. Allah selalu memberikan jalan keluar dari kesusahan. Akhirnya hatinya selalu lapang, selalu luas, selalu terang, bercahaya. Ibnu Abbas pernah mengatakan, kalau seorang hamba selalu berbuat kebaikan, maka matanya akan selalu bercahaya, hatinya bercahaya, telinganya pun bercahaya. Sampai-sampai Rasulullah SAW memberikan doa ketika sujud terakhir. Allahumma ta'ala qalbi nuro, wa bislami nuro, wa bibasari wa yamini nuro, wa shimali. Kiri, kanan, depan, belakang, mata, telinga, pendengaran, semuanya dikirim cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan kelihatan oleh kita sebab itu adalah lampu. Wala tetap itu tidak akan kelihatan. Kalau kita kerjakan terus-menerus menurut sebagian ulama, kalau orang banyak membaca doa itu ketika sujud berakhir, maka orang itu akan tahu rahasia-rahasia yang tidak diketahui oleh orang lain. Hadirin rahimakumullah, semoga khutbah yang singkat ini ada manfaatnya bagi kita sekalian dan kita bisa menjalankan saum Ramadan dengan sebenar-benarnya. Barakallahu.